akan melakukan ini. Kalau dia paham tentang bagaimana prinsip kejujuran, maka tidak ada markup pada waktu rembesan nafkah. Ketika dia benar-benar paham bahwa mengasuh anak, mendidik anak itu seperti begini, pada waktu berpisah itu tidak akan jadi seperti ini. Nah, yang menjadi masalah adalah keegoisan daripada Sarwenda ini. Betul. Dan balik lagi gini Bunda, banyak tuh pendukungnya kemarin yang ngomong kalau aku nggak peduliin aku sih gini Bunda, bukan aku sih sebenarnya nggak peduliin, cuma balik lagi kita buka pola pikir mereka gitu kan, dalam artian gini, itu kan rembesan. Dibayarkan dulu baru dibayarkan balik lagi. Kenapa Ruben bersikap seperti itu? Karena yang ditagihkan pun tidak wajar. Maaf cakap, untuk anak saja dikasih itu sudah sangat-sangat luar biasa. Sebagai bentuk Ruben itu tanggung jawab sebagai ayah. Tapi yang dibalik lagi lah, yang uang sampah, uang ini ya jujur dong. Wajar dong itu dipertanyakan. Nah, kayak listrik bagi dua, mereka live di situ dari pagi sampai siang, ke malam sampai pagi. Ruben yang ditagih listrik kan nggak wajar. Ya jujur, ya wajar dong kalau Ruben itu menanyakan ini untuk apa. Iya kan? Iya, karena untuk kewajiban pokok utama saja sudah mau Ruben bayarkan, itu sebenarnya sudah ini. Balik lagi mau dibilang kesepakatan, tapi kalau yang salah satu dia minta itu dibalik nama atas nama dia, berarti kan dia mau menguasai gitu kan. Itulah letak titik egois si Wen ini gitu. Ya, jadi ini egois. Janganlah egois. Kau nggak tahu, ya kan? Kau nggak pernah akan tahu apa yang terjadi, Sarwenda. Saat ini, lu pikir orang itu hidup harus ada penghasilan. Nah, sekarang lu nggak kerja berapa hari. Mungkin tabungan lu atau apa yang lu punya lu bisa, tetapi seumur hidup tidak akan seperti itu. Iya. Dan yang paling sangat aku lihat, mungkin sangat-sangat menyesal lah ya Bunda, keegoisannya itu terkenanya sampai ke anak. Kalau dia mau egois, dia mau milikin itu semua untuk diri dia sendiri, imbasnya itu hanya dia, nggak ada masalah. Ini imbasnya kena di anak, dan kasihan loh untuk anaknya seperti ini. Aku lihat dari cara berpikirnya sudah berubah, bahkan kalau aku lihat dia kayak udah nggak kenal ayahnya gitu. Iya, jadi seperti ini. Kasih sayang kita kepada anak, apalagi itu adalah darah daging kita, itu nggak bisa dipertanyakan lagi. Nggak bisa dipertanyakan. Tetapi kita mencintai dan mengasuh anak, apapun itu namanya, berlandaskan rasa cinta pun, itu tidak serta-merta benar. Halo Bang Yulka, adakah keindahan Bang? Lama nggak ketemu nih sama Papi nih. Jadi menurut aku kayak gini, kita kadang-kadang ya mendidik anak, iya kangen, iya jarang lagi ya kita ketemu ya Bang Yulka ya. Kayak gitu. Nah, kita mengasuh anak ya dengan cara kita itu harus nggak boleh egois. Kita harus yang namanya mementingkan yang namanya kepentingan anak, bukan kepentingan diri kita sendiri. Kayak gitu. Nah, dengan tidak mempertemukan dia dengan anaknya hanya karena ada masalah dengan mantan suami, berarti kita nggak pikirkan anak kita. Kita nggak tanya anak kita apakah dia mau ketemu sama ayahnya, apakah anak ini butuh ayahnya, ya kan? Nah, itulah salah satu bentuk egoisnya, egois tertingginya. Dia hanya memikirkan bahwa kamu nggak boleh ketemu. Karena apa? Karena ayahmu nggak kasih duit. Kayak gitu. Nggak kasih nafkah. Dia nggak mikir bahwa anak ini kangen loh sama ayahnya. Seakan-akan dia
menyimpulkan sendiri, mengambil inisiatif sendiri bahwa sosok Gio ini adalah sosok pengganti ayahnya. Itu nggak bisa. Nggak bisa, jangankan sosok yang orang nggak dikenal. Saudara kita aja nih, misalnya saudaranya ada, waduh, Gio, halo Gio. Sampaikan halo sama Giorgio Antonio ya, yang bergabung dengan live kita. Jadi seperti kayak begitu. Jadi jangan egois ya. Anda memang ibunya, tetapi pikirkanlah semua untuk tanggung jawab anak. Kayak gitu. Gabung loh dia. Egois menghancurkan anak buat apa ya Bunda? Iya. Kan penyesalan yang gak ada guna sih. Dan susah untuk diperbaiki kok menurut aku. Iya. Dan untung-untungnya kalau misalnya ke depan Giorgio ini ya kan ada di akun Tiger kelihatan Giorgio Antonio C, dan itu adalah akunnya ya, bukan akun fake-nya. Masuk karena kan aku sering nge-tag ya gitu, aku tahu akunnya. di VT-ku kan aku nge-tag kayak gitu. Nah, jadi seperti begini. Kalau Anda misalnya menikah, syukur alhamdulillah, ya kan? Maka jejak-jejak digital itu kemarin ketika anak Anda sudah besar, baru 6-7 tahun, ya kan? Nah, ini belum dewasa. Hitunglah dewasanya anak-anak ini 10 tahun sampai 15 tahun ke depan. Nah, apakah kalaupun Anda menikah, apakah bisa bertahan selama itu dengan Giorgio? Seperti itu. Apakah bisa bertahan? Kalau tidak, pada saat anak Anda dewasa, kemudian jejak digital Anda yang terlalu vulgar, maaf aku bilang terlalu vulgar, ya, terlalu memamerkan kemesraan yang di luar ambang batasnya, kemesraan di luar batas kewajaran, maka ini akan terekam, ya kan? Nah, kita lihat kan banyak kali rekamannya kan. Aku aja baru part 7, padahal masih banyak. Aku lihat gini. Yang live hanya yang sepotong ininya aja, aku jijik gitu loh Bunda. Nah sekarang aja ada seorang yang di luar itu bisa menilai. Nah, ya kan? Bisa menilai kayak gitu. Maka ketika nanti anak Anda dewasa, ya kan? Jangan sampai hal-hal itu menghambat yang namanya pertumbuhan, perkembangan sama mental anak-anak Anda. Kayak gitu. Coba. Iya kan? Jangan sampai itu menghambat. Misalnya contohnya kayak gini. Ya. Dan ini ada case-nya. Dan ini biasa banget. Biasa banget yang namanya biasa banget yang namanya terjadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dia puber kedua itu Bunda, setelah jadi jendes ya, dia puber seolah-olah dia jadi ngerasa gadis. Belum ada hasil dari kedokteran yang mengatakan dia puber. Iya, puber. Naik aja yang mau naik ya, multi aja ya. Kita sambil tunggu yang ini ya. Mungkin karena dia ngerasa gini, dia jendes, dapat lajang yang bisa dibilang saya lanjutkan dulu ya. Nah, jadi bisa jadi ya nanti ke depannya. Misalnya anaknya mau menikah nih. Terus orang tua kedua calon mertuanya dengan ininya. Lah, ini mamamu kayak begini dulu. Ini kayak gini dulu. Aduh, ini bukan bebet bobot dan bibitnya yang bagus nih. Tuh gimana? Bisa jadi loh seperti itu. Dia nggak mikir. Bisa jadi nanti anaknya kuliah. Oh, orang rekam-rekam siapa namanya mamamu, Sarwendatan. Dia cari di YouTube, dia cari di TikTok, iya kan? Nah, kelihatan ini. Nah, ini kan bisa ceritanya menghambat yang namanya mental anak itu ke depan. Nggak pikir dia. Ayo silakan yang lainnya, silakan Kak. Siapa nih? Kita mulai dari Kak Pio aja ya. Kita muter ya. Kak Pio, silakan Kak Pio. Kau Maira, dari tadi aku di sini 5 jam kok si Pio pula yang baru naik. Kupikir tadi kita tiktokan aja. Dari atas kamera. Oke. Maaf ya Kak Pio, kita mulai dari Priti aja. Priti silakan kau Priti. Iya.
kupikir kau masih di jalan, Preti. Ayolah. Enak-enak enggak enak-enak aja ya kan 5 jam orang di sini Pio naik. Itulah tadi Kak. Padahal tadi berdua Kak Preti sama Bunda Merah. Aku baru gabung. Kak Preti ini kok diam. Tiba ada orang baru Ya masuk. aku ngergain. Tahu lah si Maira ya kan kalau ngomong itu si Maira itu kan Gak bisa dipotong ya kan Kak? Gila kalau dia. Ya udah jadi dia mau ngomong nggak? Jadi lu ngomong. Wajah tadi ngomong gak bisa dikasih Bunda Kak. Dipotong mereka. Tunggu aku lanjutkan katanya. Iya. Aku kapan ngomongnya ini? Tunggulah, kau baru naik lah. Diam Bang Sultan, diem. Oke, Preti dulu. Silakan Preti. aku ya. Ya. Kalau aku kita ke depan aja lah ini. Katanya ya kan katanya Sarwenda udah ngirimkan surat berdamai ke Ruben itu kayak mana itu? Betul nggak itu? Gimana bertanya? Itu dia mengirimkan surat untuk bertemu artinya itu pertemuan non litigasi, artinya pertemuan bukan berdasarkan hukum, secara musyawarah aja, kekeluargaan yang non formal. Itu dilayangkan Sarwenda melalui pihaknya. Nah, nanti itu kemudian pihaknya Ruben sudah menjawab. Dia bilang, iya, nanti setelah Ruben pulang dari umroh ya, bulan Juli ya. Tetapi apa isi pertemuan itu belum dikeluarkan. Kita hanya dapat bocoran poin-poin. Kayak gitu loh, Preti. Lanjut. Iya, inilah kan katanya dia sakit. Ya kan dia udah rugi 2 miliar lah gitu. Ada berita-berita ya kan yang beredar katanya dia sakit, rugi 2 miliar, ya kan? Ya kan? 20 Ya, tapi miliar. kalau aku lah ya nanggapin lah, kalau aku jadi Ruben aku nggak mau ketemu yang berdasarkan kesepakatan. Aku bawa dihukum aja, bukan berarti mau ribut atau memperpanjang kekeruhan ini, tapi ya mau selesaikan aja, jadi ke depan nggak ada lagi. Mana maksudnya ini gugatan anak gitu ya, hak asuh anak dihukum Iya, kayak lebih gitu. bagus Kak, karena bukan apa, setelah sama si Wen 2 tahun anaknya kecuci otaknya. Ayo Preti, diselesaikan Lebih dulu. baik. Diselesaikan dulu Preti ya. 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 Kita selesaikan dulu Preti, bicaralah kau. Nanti baru ke Kak Pio, baru ke aduh siapa sih namanya ini? Janganlah ini aku Kak Curut, baru Windy Kak aja Curut. manggil Windy. Kamera manggil Windy aja Windy. Windy kamera. Oke. Baru Windy baru ke Sandiran. Diskusi kasus, ya kan? Mau diskusi kasus artis, nama kau gue anjing, yang mau manggil kau siapa? Lawan tim sono. Aku kan ini buat masuk ke tim sono. Mereka biar manggil gua aja. Oke, Makasih, lanjutlah Preti. Ya jadi kalau aku tengok ya kan, memang udah kian salah Sarwenda ini, ya kan, nasi udah jadi bubur, ya kan, mana bisa jadi nasi lagi kalau udah jadi bubur, ya kan, ya kan. Nah, bubur itu Iya. kan bisa dimakan Kak Preti. Tunggu Kak Tinggal Dindin. lagi. Kak Dindin, tunggu dulu, biarkanlah Preti, nanti dihajarnya kau. Lanjut dulu Preti. Iya, ngomong satu bait dipotong, baru ngomong berdua aja kita, Din. Iya, kita kan sejalan Kak Preti. Gak apa-apa kita ngomong berdua, tapi kan ngomongan kita sejalan, bukan saling Nanti bantah. ada waktunya. Biarkanlah dia. Itu hilang nanti konsentrasinya dia. Makanya Lanjutlah itu, dulu, Preti. mana konsentrasi aku ya kan, udah lupa pun aku apa yang ngomong lah kau diem lah. Tadi masalah 20 miliar sayang, masalah 20 miliar. Ayo. Enggak, tinggal gini aja sih kalau yang kutanggapi dari Kak Preti. Ya Allah Kak Dindin, Enggak tunggu dulu apa-apa, lah, enggak Preti. apa-apa. Din, buka dulu. Ya Allah, Kasih waktu iya dulu, Din. tunggulah. Din, lu kasih waktu dulu. Tunggulah, kasihanlah dia. Tunggulah Dindin, sabarlah kau. Preti, ngomonglah. Ya itulah kalau ku tengok kan, dari mulai dia itu katanya rugi 2 miliar, terus dia sakit, ya kan? Lah aku tanyakan samamu, ya kan? Waktu terus dia minta maaf, ya kan? Si Giorgio juga, ya mana? Ya kan? Mana itu semua? Mana si cowok kau itu mana? Mana yang udah ngopi di rumahnya Ruben?
Mana? Harusnya dia juga minta maaf lah, ya kan? Iya. Atau enggak dia apa? Mana katanya garda terdepan mana? Menurut kau Udah jam Preti, tangannya KW. iya, menurut kau Preti, ini semua yang terjadi ya kan karena apa? Coba. Ya karena apa? Karena dia puber sama si Giorgio. Terus apa namanya? Dia tuh lingkungannya aja sih kalau aku tengok Sarwenda ya, karena memang aku udah nggak dari dulu dia orangnya kayak manut-manut aja gitu sama suami ya kan. Manut-manut gitu, jarang lah dia tuh ngomong-ngomong atau apa lantam gitu, jarang lah ya kan. Ya kan dulu kita nengok dia nggak kayak gitu si Sarwenda. Ya kan? Sejak adiknya itu lebih deket, sejak dia pisah sama Ruben, terus dia lebih deket sama adiknya, ya kan? Terus dia lebih deket sama si Giorgio itu tadi, jadi lantam mulutnya, ya kan? Jadi lantam mulutnya, jadi kayak sok paten gitu dia, jadi kayak bangga kayak dialah yang pemilik dunia ini tadi, ya kan? Iya. Setuju. Nah, ada lagi Preti. Dia udah cukup ngomong, udah nggak sabar si Din ini. Udah ngomong kau cepat. Kita ke Kak Pio dulu ya. Silakan Kak Pio. Enggak. Aku mau sedikit menanggapin ya sama yang dibilang sama Kak Fred tadi. Berbicara tentang dia yang soal sakit itu ya Kak. Ya. Sebelum ini terjadi tuh kita itu ada bahas kan di roomnya Cici Drama Halu tuh ya. Kita tuh udah berdoa yang baik-baik itu sama dia. Kita bilang gini kan, semoga kalau ini nanti benar-benar kebenarannya banyak terungkap, dia tidak ada drama sakit. Nah, tuh. Ya. Jadi ketika dia ini denger dia ini sakit, aku tuh udah kayak bener kan ada cerita pemberitaan dia sakit gitu. Jadi denger dia sakit itu aku bukan gak respect ya. Ya semoga lekas sembuh, lekas pulih gitu ya. Jatuhnya itu aku jadi mikirnya ini beneran sakit atau cuman biar mencari simpati aja. Jadinya gitu, jadinya pikiranku jahat karena sebelum ini membludak, aku udah feeling ini pasti nanti bakalan ada nih drama sakit gitu kan. Padahal sebelum dia, kalau emang pun dia ini beneran sakit ya, sebelum dia sakit itu sebenarnya ini masalah bisa diselesaikan kan dengan cara baik-baik gitu kan. Kenapa dia nunggu sakit dulu nih baru ada ngirim surat untuk ketemu sama Ruben Onsu? Kenapa nunggu ini semua terjadi? Gitu aja sih herannya. Makanya aku dari kemarin tuh ngelihat berita seliweran itu ngik aja gitu, karena gitu banyaknya waktu, kenapa mesti nunggu sekarang gitu loh. Gitu banyaknya waktu sebelum ini semua dikorek-korek sama netizen, sampai yang pasangannya juga dikorek-korek gitu ya, sampai kedok CEO itu udah hampir kebongkar, tapi masih banyak yang bilang dia beneran CEO. Oke, aku masih ngerasa oke, kamu beneran CEO, masih mencoba membenarkan statement-statement mereka, masih mencoba berharap bahwasannya ini CEO beneran, bahwasannya ini beneran hanya hayalan aku aja kalau mereka bukan seperti yang diberitakan gitu ya. Nah, jadi kayak Boleh aku jawab Kak? Tunggu dulu Kak Dindin, tunggu. Jadi pada intinya sekarang pemberitaan yang beredar ini itu tentang Sarwenda itu aku udah mulai kayak oke, ini akan muncul drama baru nih, gitu aja sih sekarang jadinya. Kalau dibilang nggak support woman, sorry to say gitu ya, dari awal bukan nggak support woman, karena emang udah nggak respect sama caranya dia aja gitu, kecewa sama caranya dia gitu. Menurut aja Kakak sih. Pio, menurut Kakak Pio nih, sampai dengan sekarang ini belum ada berita yang benar-benar nyata tentang sakitnya. Hanya ada berita, hanya ada berita bahwa memang dia
secara mental dia agak goyang, Diberitain ya kan? sakit. Nggak ada sakit, nggak ada. Jadi yang pertama mentalnya terguncang, kemudian yang kedua adalah berat badannya turun 3 kilo. Hanya itu fakta yang ada untuk saat ini. Jadi jangan pada memang kalau kita ngawal kasus itu akan ada berita-berita yang aneh-aneh kayak gitu. Bener, Seperti itu. makanya aku bilang. Makanya aku bilang dari kemarin tuh di room Cici itu, semoga ya Ci ini tidak akan menimbulkan berita yang menjuru mereka jadi sakit begini. Aku bilang gitu waktu itu sama si Cici. Ternyata tiba-tiba ini muncul berita dia sakit. Aku langsung nggak, jadi Yang nggak jelas sampai expect. dengan detik ini, ya sampai dengan detik ini belum ada berita yang valid, Berita yang bahwa- membenarkan ya kan ya. berita yang valid bahwa dia sakit. Kalau terguncang Makanya aku- secara mental, terguncang secara mental dan berat badannya turun 3 kilo itu valid, kayak gitu. Nah, kalau ibaratnya gini ya kan, Mam. Kalau misalkan pemberitaan tentang dia BB-nya turun atau mentalnya mungkin sedikit goyah gitu, ya udah itu aja diberitain, ngapain disangkut pautin dia sakit, ngedrop apa segala macam. Oke. Makanya itu yang bikin aku Oke. nggak expect sama netizen ini ya. Kalian ya. Oke, itu aja Kak Vio. Iya, Mami. Oke, kita ke Kak Windy. Kak Windy, halo. Pio naikkan 3 oktav. Ya, Bunda. Halo, Iya, Bunda. ya, silakan. Gini ya, dari awal kan tuh ada berita bahwa anaknya didoktrin gitu kan ya. Ya, Simpang siur. Tadinya aku gini, belum maksudnya bukannya nggak percaya, tapi masih mikir apa mungkin gitu ya. Tapi pernah masuk komal yang ada pengikut dia, tanda kutip Bunda Maira juga kenal, aku nggak mau nyebutin namanya, yang sering ke satu komal sama kita. Dia ngomong kayak gini sama penggemar dia, aku dengar, kalau si RO itu terus-terusan kayak gitu, katanya dia malah makin dijauhin nanti sama anaknya. Jadi aku tuh pas ngedenger itu malah berpikir gini loh Bunda, oh ternyata lu kayak gitu, bener lu tuh jahat banget gitu. Jadi beneran anak-anaknya itu bener-bener dicuci otaknya, itu kan seharusnya nggak boleh kayak gitu Bunda. Kita ya pisah-pisah aja. iya. Jadi kan semua kan kayak gini, jadi huru hara. Ditambah pengikutnya juga kayak gitu. Iya. Oke. Begini Kak Windy, kalau misalnya kita melihat dari orang-orang yang berseberangan, pasti memang tidak satu persepsi dengan kita. Jadi kita fokus saja kepada apa yang kita tahu, seperti itu, ya kan? Jangan sempat tergoyang oleh mereka. Kita cukup tahu aja mereka dan prinsipnya mereka, opininya mereka, itu kita hanya bisa mendengar, kemudian kita cari cara atau cari fakta untuk mengkanternya, seperti itu, ya, kayak gitu. Nah, pertanyaan saya untuk Kak Windy nih, menurut Kak Windy, ya kan, apa sebenarnya yang harus dilakukan Sarwenda sehingga hal ini menjadi indah, kayak gitu? Ya turunin ego terus berubah lah, jangan kayak gitu. Live juga kan maksudnya ada batasan-batasan, jangan live tuh kayak gitu, anak dilibatin, geli ngelihatnya, sumpah Bunda. Oke, jadi ego aja ya. Ego semua diturunin lah, maksudnya jangan kayak gitulah. Kita kan, dia kan pengennya dibilang janda terhormat, dia jangan kayak gitu juga caranya. Masa nuntut sampai 200 juta sampai tempat sampah, kantong sampah aja kudu dia yang beli. Ya sebagai RO juga kan nggak mau lah kalau dia udah nikah sama si EO terus tempat sampah aja Ruben yang bayar, kan gimana ceritanya? Iya. Jadi kalau untuk CEO-nya ini Sarwenda harusnya bagaimana dengan CEO ini nih? Giorgio ini. Kalau kayak aku jadi Sarwen udah saya depak, orang kagak ada duitnya. Oke ya, kita ke Sultanilan lagi, baru kita ke Kamulu. Yang Iya, penting anjir pasar lah. darat, Mak. Yang penting pasar darat. Apa Iya, saya iya. Pio? Kak
Aku ini kapan ngomongnya, Pio? Iya. Sekarang Enggak, Bang gini, Sultan, aku Bang mau ngomong Sultan, ini. silakan. Ini kita ngomong santai ya. Sabar. Ini kan ku tengok, Kapio, sabar. ini kan ku tengok kan kita 7 orang tuh, semua dukung Ruben ya. Oke lah, aku sekarang dukung Sarwenda lah. Ya, boleh. Sultan, lu gak usah Nggak ngomong apa-apa, kayak gitu, nggak apa-apa, Sultan. Males sayang. sekali lah Sultan. Lu bentar, Nggak Ruben, apa-apa, lu bentar nggak ini apa-apa. lu sebut. Ya Lu Allah, jangan Kak angkat Dindin. kembali. Kak Dindin, maaf Ya, ya. gini. Bunda Maira, tunggu. Bunda Maira. Dia ngarep disawer lagi itu Bunda Maira 200. Bunda, dia itu berargumen biar dapat Sabar. saweran, Ini bukan kita berdasarkan cuma dulu. materinya Ini kan ya. kita ngobrol santai, Sabar Kak Dindin, aku Makanya gini minum loh, dulu Dindin. ya. Makanya kan ku bilang, ini kan kita ngobrol santai, bagus. Iya, Bang Maira, iya. kita bisa ngobrol. Nggak loh. usah lah pakai urat kita ya. Udah santai aja kita. Oke. Nah, jadi gini Mbak Mera, kalau menurut cara pandang saya melihat fenomena ini sebenarnya yang sangat dirugikan ini anak, itu satu. Dan siapa yang merugikan anak ini adalah kedua orang tuanya, terutama Ruben. Nah, kenapa? Nah, Tunggu, kenapa jangan saya dipotong, tunggu dulu. tidak potong. Iya. Kenapa saya sampaikan bahwa terutama yang membuat anak ini terganggu psikologisnya, saya katakan Ruben, Ya. karena Ruben seharusnya sebagai laki-laki kepala rumah tangga yang notabene dia punya buah hati 2 di ibunya, dia harus menekan dia punya amarah untuk kebaikan putri-putrinya. Nah, yang saya kritik dari Ruben ini, nah setelah ini mencuat, Ruben kan ini kan keliling tuh ke podcast, dia manfaatin dirinya sebagai public figure yang dimana dia sangat paham entertain ini, karena dia public figure, lalu kemudian pasti wartawan ini akan mempertanyakan hal demikian prahara rumah tangga dia. Nah disitulah dia mulai speak up. Nah, sehingga menimbulkan reaksi dari pihak Sarwenda. Ya. Sehingga menimbulkan reaksi dari pihak Sarwenda. Maka terjadilah pergulatan kedua belah pihak ini. Yang jadi korban siapa? Anak. Nah, kalau Ruben di sini dewasa, di sini dewasa, cobalah dulu dia turunkan egonya, dia kasih redam dulu. Setelah redam, apalagi seperti yang disampaikan tadi bahwa akan ada rencana pertemuan mereka, coba dulu diredam. Harusnya kalau saya di sini sih, saya anggap Ruben ini boleh dikata memanfaatkan momentum lah, karena dia akuin kok dalam posisi sekarang dia lagi perekonomiannya kurang baik lah, bukan tidak baik ya, kurang baik. Apalagi kita tahu sekarang kalau di TV-TV itu kan ya sudah job ini udah kurang lah. Ya. Nah, maka saya bilang justru Ruben yang memanfaatkan momentum ini, ya Ruben juga memanfaatkan momentum ini, perhara ini. Oke, gitu loh. Itu dulu, Mbak Mera. Saya bisa bertanya ya. Ya, yang silakan. lainnya dulu tenang ya, yang lainnya dulu tenang. Sabar aja dulu ya. Jangan terbawa emosi ya. Ini kita beda ini. Caranya kita lebih elegan. Ini lebih keren. Kamera udah biasa juga ngadepin dia mah kamera udah nggak ada. Iya. Pagi Sabar, semuanya. Siapa dong tadi jawab, siapa yang memanfaatkan momentum ini buat Tunggu Ruben? dulu. Siapa tadi? Tunggu dulu, Mbak. Tolong sebutkan siapa memanfaatkan momentum ini si Ruben. Kan sudah jelas tadi aku sampaikan. Nah sekarang saya sampaikan dengan kamu, tanpa Ruben Sarwenda tidak ada apa-apanya. Kayak gini loh, Mbak Wulan. Tanpa Ruben Sarwenda tidak ada apa-apanya. Tanpa Ruben masyarakat tidak akan tahu aku jawab. Sarwenda. Tanpa Mbak Maira. Ruben keluarga Sarwenda bisa tidak tak akan berikan aku kesempatan aku Tanpa jawab? Ruben Sarwenda tidak akan Kayak naik gini loh, Mbak Maira. Bisa tak berikan Tanpa saya Ruben kesempatan? Sarwenda tidak ada Iya. apa-apa. Mbak Maira, bisa Tunggu tak dulu, berikan Mbak. kesempatan? Bisa Tunggu dulu, Mbak. Mau dituntut kemanapun ku hadapi. Sabar. Oke. Ini seru ini. Tunggu dulu, Seru ini, tunggu Mbak Maira. dulu. Tunggu, Mbak Maira. Saya harus nanggapin, Mbak Maira. Tunggu dulu Bang Sebentar. Sultan, tunggu dulu. Kayak gini loh. Apakah Bang Sultan tahu? Bang Sultan tadi mengangkat isu bahwa Bang Ruben inilah yang terlalu speak up ke depan terlalu speak up sebelumnya, ya kan? Ya. Bang Sultan mengangkat itu. Tetapi tahukah Bang Sultan, masalah ini ter-up ke publik itu dimulai dari siapa? Pada bulan berapa? Dan apa materinya? Pertama kali. Jadi gini, aku jawab, Mbak. Enggak, jawab aja Gini, dulu. iya, gini, Mbak Maira. Misalnya gini, jangan mengiring saya masuk ke ruang pemikiran Mbak Maira.
gini loh, bisa gini Mbak Mera. Kita bisa gini, apa yang saya sampaikan tadi, apa yang kita lihat dalam media yang dimana Ruben, ya kan? Yang dimana Ruben selalu men-speak up. Makanya saya bilang, tanda kutip ya, makanya saya bilang bahwa Ruben juga ini memanfaatkan momentum itu. Nah, memanfaatkan momentum itu dengan kapasitas dia sebagai public figure, yang dimana dia sangat tahu entertain ini ketika ada prahara yang lagi rame, pasti wartawannya akan buru-buru mempertanyakan. Saya bertanya, sorry. Agak gini Mbak Mayra. Tunggu dulu. Aku tahu ruang pemikiran tunggu dulu. Ruang pemikiran Mbak Mayra gimana? Iya. Saya gak gini, mau menjebak saya persoalan bahwa saya ini gak berdasarkan data. Saya gak mau masuk kepada ruang itu. Gak gini. Saya gak mau masuk. Saya gak mau masuk kepada ruang jebakan itu. Hormatin. Ya. Tunggu dulu Bang Sultan. Saya hanya bertanya loh, saya tidak minta penjelasan. Saya hanya bertanya, ya kan, karena tidak ada akan asap kalau tidak ada api. Siapa duluan yang meng-up ke publik? Kemudian apa materinya dan pada tanggal berapa? Maksudnya kapan itu?